tahu ini merupakan Sengkon dan Karta, di mana mereka merupakan korban salah tangkap dan divonis selama 12 tahun. Pada tahun 1974, di Bojongsari, Bekasi, terdapat kasus pembunuhan dan pencurian suami istri yang bernama Sulaiman dan Siti Haya. Beberapa saat kemudian, Sengkon dan Karta menjadi tersangka. Awalnya, mereka tidak mau menandatangani BAP, tetapi mereka sudah tidak tahan lagi disiksa polisi dan akhirnya mereka menandatanganinya. Pada bulan Oktober 1977, Sengkon divonis selama 12 tahun dan Karta divonis selama 7 tahun. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan yang bernama Genol dan dia lebih dulu masuk penjara Cipinang dalam kasus pencurian, dan ternyata Genol merupakan tersangka pembunuhan dan pencurian pada tahun 1974 tersebut. Itu karena Genol mengakuinya langsung ke Sengkon dan Karta. Kebetulan banget ya, Sengkon dan Karta bertemu dengan pelaku sebenarnya. Pengakuan itu menjadi bukti baru, dan pada tahun 1980 Genol divonis selama 12 tahun. Tetapi yang anehnya itu, Sengkon dan Karta tetap dipenjara karena pada tahun tersebut sistem hukum di Indonesia masih banyak yang kurang. Vonis terhadap Sengkon dan Karta telah dianggap menjadi berkekuatan hukum tetap karena mereka awalnya tidak mengajukan banding. Wah, serem banget ya pada tahun tersebut. Coba kalian bayangin deh kalau kalian menjadi Sengkon dan Karta. Kalian ini bukan tersangkanya, bahkan pelakunya sudah tahu itu siapa. Tetapi kalian malah tetap di penjara, padahal itu bukan salah kalian kan? Dan akhirnya ada seorang yang bernama Albert Hasibuan. Dia merupakan pengacara dan anggota dewan, dan akhirnya dia mau memperjuangkan Sengkon dan Karta. Kabar gembira dari Sengkon dan Karta terjadi pada tahun 1981, di mana Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, Umar Seno Aji, memerintahkan untuk membebaskan Sengkon dan Karta lewat peninjauan kembali. Dan kasus ini menjadi sejarah lahirnya peninjauan kembali, atau yang biasa kita sebut PK di dalam hukum Indonesia.